Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita masih seputar tentang hukum-hukum Idul Adha, terutama tentang berkenaan dengan kurbannya. Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari salah seorang jamaah tentang adab, salah satu adab salat Idul Adha, yaitu menahan diri dari makan dan minum sebelum salat Id. Apakah ada dalilnya? Nah, khusus untuk Idul Adha kan disunahkannya seperti itu katanya. Hadir nggak kira-kira yang bertanya kemarin? Oh, sepertinya tidak ada. Ya, baik. Nanti tolong disampaikan. Ya. Jadi sunnahnya memang seperti itu. Untuk Idul Fitri dianjurkan sebelum melaksanakan salat Id makan dan minum terlebih dahulu. Sedangkan untuk Idul Adha dianjurkan menahan diri dari makan dan minum sampai selesai menunaikan salat Idul Adha. Apa dalilnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berangkat pada hari Idul Fitri untuk menunaikan salat Idul Fitri. Tidaklah beliau bangun di pagi hari, melainkan beliau makan beberapa butir kurma terlebih dahulu, dan beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Ini berkaitan dengan Idul Fitri. Adapun dengan Idul Adha, maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmizi dari Abdullah bin Buraidah dan dari ayahnya. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri untuk menunaikan salat Id, melainkan beliau makan terlebih dahulu. Wa la yata'amu yaumal adha, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha hatta yusalliya, sampai beliau melaksanakan salat Idul Adha terlebih dahulu. Setelah selesai salat, disembelih hewan kurbannya, maka baru beliau makan, dan diutamakan makan dari daging sembelihannya. Yang tidak berkurban, maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, dia tidak menahan diri. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah ini berlaku untuk semua orang, baik peserta kurban ataupun tidak berlaku. Sebagian mengatakan ini ditekankan untuk yang berkurban. Nah, ini yang berkenaan, dan dalilnya kemarin yang ditanyakan dalilnya ada enggak? Ini dalilnya, kata saya ada, tapi saya tidak hafal atau tidak ingat sekarang.
Insya Allah pekan depan saya bawakan dalilnya. Dan saya bawakan, ternyata yang bertanya belum hadir. Mudah-mudahan nanti disampaikan kepada beliau dalilnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Rasulullah tidaklah keluar pada hari Idul Adha melainkan beliau makannya setelah salat Id. Kalau Idul Fitri sebelum salat beliau makan terlebih dahulu. Tapi kalau Idul Adha beliau tidak makan sampai selesai menunaikan salat. Nah, ini dalilnya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan baru tentang hewan kurban. Kalau kemarin tentang hukum, tentang keutamaan dan tentang hikmah berkurban. Sekarang tentang hukum-hukum berkaitan dengan hewan kurbannya. Syarat sah hewan kurban. Apa saja syaratnya? Yang pertama, an takuna min bahimatil an'am. Hewan kurban itu harus dari jenis bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Istilah bahimatul an'am ini bahasa Arab, maka harus memahaminya sebagaimana orang Arab memahaminya. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah onta, sapi, kemudian kambing, domba. Itu bahimatul an'am. Onta termasuk semua jenis onta, baik yang berpunuk satu atau punuknya dua, karena onta ada juga jenis-jenisnya. Sapi, maka termasuk kepada sapi ini kerbau. Dan sapi pun banyak jenisnya. Mau sapi apapun itu, selagi dia sapi, maka masuk pada hukumnya. Kambing dan domba juga demikian. Selain ini, maka tidak sah dijadikan hewan kurban apapun harganya, bagaimanapun harganya, walau bagaimanapun banyak jumlahnya, tetap tidak sah. Berkurban misalnya dengan ayam potong 50 ekor, sudah seharga 1 ekor kambing yang mahal, tetap tidak sah kurbannya. Karena dia bukan termasuk bahimatul an'am. Berkurban dengan seekor kuda tidak termasuk bahimatul an'am, walaupun kuda itu mahal harganya dan halal, tetap boleh dimakan. Maka tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah bahimatul an'am. Apa alasannya atau apa dalilnya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah menjadikan bagi setiap umat itu syariat penyembelihan hewan kurban. Untuk apa? Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, berupa bahimatul an'am. Maka ini dalilnya. Oleh karena itu Rasulullah menafsirkan makna ini dalam penerapan setiap tahun beliau berkorban. Dan sahabat berkorbannya ada yang onta, ada yang sapi, ada yang domba, ada yang kambing. Itu kurbannya. Tidak ada kurban yang binatang yang lainnya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, harus jenis bahimatul an'am. Kemudian yang kedua, salamatul hayawan al-mudahha bihi minal uyub. Hewan yang dikurbankan itu harus bersih dari cacat, tidak terdapat padanya cacat yang terlarang bagi hewan kurban. Aib atau cacat yang disepakati oleh para ulama yang menyebabkan hewan kurban itu tidak boleh atau tidak sah dijadikan hewan kurban itu ada 4 cacatnya, berdasarkan hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan-hewan kurban. Lalu Rasulullah sebutkan al-aura'u al-bayyinu au awaruha, yaitu hewan yang buta matanya sebelah, rusak mata sebelah dan jelas butanya sebelah saja sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, al-maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit yang jelas sakitnya, tak perlu dicek ke dokter hewan, cukup dilihat aja seorang sudah tahu, ini hewannya sakit ini. Jelas, kalau hewan yang jelas sakitnya nampak, dari kondisinya sudah ketahuan dia sakit, berarti ini hewan yang sakit. Nah ini maksudnya jelas sakitnya, tak perlu dicek, dibawa ke dokter hewan, ini kondisi hewan sehat atau sakit, tak perlu.
Wal arja'ul bayyinu arajuha, dan hewan yang pincang, kakinya utuh, ada keempat-empatnya tapi pincang, yang jelas pincangnya. Kalau dia berjalan tampak, apalagi jika tak berjalan pun sudah tampak dia pincang, berdirinya sudah tak lurus lagi, tak tegap lagi, maka ini yang jelas tak boleh. Wal kasirul lati la tunqi, dan hewan yang kurus kering, yang tidak ada lagi sumsumnya, saking kurus keringnya, dia mungkin tak sakit tapi mungkin tak dikasih makan, tak ada yang dimakannya, jadi kurus kering, nampak tulang rusuknya berbaris-baris, berjajar tersusun rapi tulang rusuknya, setiap persendiannya nampak, persendiannya, tulang pinggulnya nampak kurus, maka yang seperti ini pun tidak boleh. Jadi 4 keadaan ini kata Rasulullah ini tidak boleh pada ada hewan kurban. Maka ini dalil yang menjelaskan bahwasanya jika terdapat 4 aib atau cacat ini pada hewan kurban dan jelas kondisinya, maka dia tidak boleh dijadikan hewan kurban, tak sah dijadikan hewan kurban. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar, kata beliau, al-uyubul arba'ah al-madhkuratu fi hadzal hadits mujma'un 'alaiha. Cacat yang 4 yang disebutkan dalam hadis ini disepakati oleh para ulama. Ini disepakati oleh para ulama. La a'lamu khilafan bainal ulama fiha. Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, karena jelas hadisnya sahih dan jelas, sehingga para ulama sepakat jika ada salah satu dari 4 aib ini, 4 cacat ini, maka tidak boleh. Apalagi jika ada lebih dari 2, hewannya sudah sakit, kakinya pincang, matanya buta sebelah, tak boleh lagi, kurus kering, lengkap sudah, aibnya ada semuanya, maka ini tak boleh yang seperti ini. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, kata beliau, wa ma'lumun anna ma kana fi ma'naha dakhilun fiha, dan diketahui bahwasanya penyakit-penyakit lain yang masuk ke dalam makna ini maka tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Beliau sebutkan contohnya. Tadi kata Rasulullah, al-awra, buta sebelah, tidak boleh. Berarti kalau buta kedua matanya, a'ma. Kalau aurat itu kan sebelah saja, kalau a'ma kedua-duanya buta, lebih tak boleh lagi. Kalau arja hanya pincang saja, tak boleh, apalagi kalau sampai buntung kakinya 1 atau lebih, maka lebih tak boleh lagi. Ini maksudnya kenapa yang semakna maka tidak boleh seperti itu, tidak sah dijadikan hewan kurban. Maka para ulama membuatkan kaidah berdasarkan hadis tersebut, kullu aibin yunkisul lahma la yajuz. Setiap cacat, setiap aib yang terdapat pada hewan kurban dan karena aib tersebut mengurangi dagingnya, menyebabkan dia tidak bisa makan secara maksimal, la yajuz, maka dia tidak boleh ada pada hewan kurban. Wa ma la yunkisul lahma yajuz, dan jika tidak mengurangi dagingnya maka itu boleh. Nah, ini kaidah dari para ulama berdasarkan hadis ini. Maka kalau ada hewan kurban dia ada aib, tapi dengan aibnya tidak menyebabkan dia misalnya terganggu makannya, sakit yang lainnya, atau misalnya contoh lain, telinganya luka, tergores, itu tak masalah yang seperti itu. Tapi tetap yang paling sempurna yang tidak terdapat aibnya. Atau misalnya matanya sebelah tidak sampai buta, terganggu, tidak rusak tapi tidak sampai buta, maka itu tak masalah. Banyak contoh-contohnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Insaf,
maka hewan kambing jantan itu walaupun seandainya dia tak bertanduk, hewan jantan, kambing jantan, domba jantan kan seharusnya bertanduk, sapi jantan juga seharusnya bertanduk normalnya. Seandainya ada kambing, domba, sapi jantan, tapi dia memang bawaan dari dia terlahir tak tumbuh-tumbuh tanduknya, tapi dia jantan, maka itu boleh dijadikan hewan kurban, karena itu tidak mempengaruhi pada dagingnya. Begitu juga jika hewan tersebut walaupun bertanduk asalnya, lalu karena suatu hal patah tanduknya, dan itu tidak mempengaruhi, kan orang tak makan tanduk juga. Tidak ada yang bawa pulang berebut saya ambil tanduknya untuk disop, tak ada yang demikian. Jadi ini juga diperbolehkan para ulama sebagaimana disebut dalam kitab ini. Fa inna aibal lahmi darrun, karena sesungguhnya aib yang ada pada daging dan itu merusak dagingnya, itu yang tidak diperbolehkan dan itu yang mengganggu, seperti penyakit kulit. Kalau ada hewan kambing diserang penyakit berkudis kulitnya, banyak kudisnya, atau ada luka dan infeksi yang membesar melebar, maka ini tidak sah yang seperti ini. Tapi aib penyakit lain jika tidak mengganggu, maka ini diperbolehkan. Tapi ingat, yang paling utama tetap hewan yang paling sempurna. Selagi masih ada yang sempurna bisa didapatkan, kondisinya sehat, gemuk, tidak ada cacat, tidak ada kurang. Kalau dia jantan, tanduknya sempurna, tampilannya sempurna. Lihat bagaimana Nabi kita berkurban. Beliau berkurban dengan kambing, domba atau kibas yang sempurna, gemuk, besar, bertanduk, bahkan tampilannya bagus, menarik. Ada hitam di matanya, hitam di bagian mulutnya, hitam di bagian kakinya, yang paling bagus tampilannya. Domba-domba yang luar biasa pilihan. Nah, jadi syarat yang kedua syarat sahnya hewan kurban itu tidak terdapat aib atau cacat yang terlarang yang seperti disebutkan oleh Nabi, atau yang lebih dari itu. Saya ulangi, cacatnya apa saja? Yang matanya rusak sebelah, jelas rusaknya. Kalau lebih dari itu, rusak kedua matanya, berarti buta, lebih terlarang lagi. Yang pincang salah satu kakinya atau lebih, terlarang. Apalagi sampai buntung, cacat, tak ada kakinya sebelah atau dua atau lebih, makanya terlarang. Yang sakit, jelas sakitnya, nampak sakitnya, apalagi kalau dia sudah mau mati karena sakitnya. Kemudian yang kurus, kering sama sekali, kurus, nampak terlihat kurusnya. Nah, ini yang tak diperbolehkan. Adapun yang lain, sebagian ulama memakruhkan, seperti ada cacat pada telinganya, memakruhkannya. Tapi kalau hanya seperti kambing atau hewan jantan yang misalnya hanya punya satu biji testisnya, itu boleh. Jangankan bawaan lahir, yang dikebiri saja boleh. Rasulullah beberapa kali berkurban dengan hewan kurban yang dikebiri, al-mauju', yang dikebiri. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu usia hewan kurban itu harus sudah cukup usia, cukup umurnya harus sudah cukup, tak boleh kurang. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. Jadi kata Rasulullah, la tadhbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umurnya. Illa ayyasira alaikum, kecuali susah bagi kalian mendapatkan yang sudah cukup umur.
fatadhbahu jaz'atan minad da'n, maka boleh menyembelih jaz'ah tapi dari domba. Jaz'ah minad da'n itu domba yang belum cukup setahun. Musinnah ini berapa? Kalau dia kambing atau domba setahun umurnya. Tapi kalau tidak ada yang setahun, domba boleh 6 bulan atau lebih, masuk bulan ke-7, kurang dari setahun, nah itu boleh. Sedangkan sapi 2 tahun. Kalau sapi tidak ada toleransinya. Dan onta 5 tahun. Jadi sudah cukup umurnya, silakan. Kecuali kalau susah, kalau domba susah, maka boleh yang kurang dari 1 tahun tapi sudah lebih 6 bulan. Sedangkan kambing, maka yang lebih kuat pendapatnya mengatakan harus minimal 1 tahun untuk kambing. Hadis sahih riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', ajma'atil ummah ala annahu la yujzi minal ibil wal baqar wal ma'iz illa tsani. Umat sepakat bahwasanya, umat maksudnya ulama, ahlul ilmi, bukan yang awam, bahwasanya tidak sah hewan kurban itu dari jenis onta, sapi dan kambing kecuali yang cukup umur. Wala minad da'ni illa al-jadha, dan tidak juga kecuali domba. Maka domba boleh yang minimal itu al-jadha, yaitu yang kurang dari 1 tahun tapi lebih dari 6 bulan, misalnya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu boleh untuk domba. Adapun onta, sapi, kambing harus yang sudah betul-betul cukup umurnya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Dan mayoritas ahlul ilmi tetap membolehkan domba yang kurang 1 tahun, meskipun ada yang sudah 1 tahun. Misalnya ada tapi dia lebih memilih, misalnya yang 1 tahun dari sisi ukuran dan perkiraan dagingnya lebih sedikit. Ada yang umurnya cuma 8 bulan kurang tapi lebih besar dan lebih padat dagingnya, maka silahkan, boleh. Kalau jumhur mengatakan boleh seseorang memilih yang jaza ini dengan alasan tertentu. Misalnya dilihatnya di penjual atau di peternak ada yang sudah 1 tahun lebih tapi ternyata lebih kecil badannya daripada yang kurang 1 tahun. Kalau kira-kira dagingnya lebih berat nih yang umur 8 bulan, maka dia berkurban dengan umur 8 bulan. Nah, ini diperbolehkan jika dengan alasan seperti itu. Berapa yang dicukupi dengan 1 hewan kurban? Ini pertanyaan. 1 hewan kurban itu cukup untuk berapa orang? Pahalanya untuk berapa orang? Nah, para ahli ilmi sepakat bahwasanya kambing, domba tidak sah atau tidak cukup kecuali hanya untuk 1 orang. Tapi pahalanya boleh dia niatkan untuk orang banyak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih 2 hewan kurban. Yang satu dia sembelih Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, ya Allah ini kurbanku. Lalu sembelih lagi, ya Allah ini kurban untuk umatku yang belum berkurban, kata beliau. Nah, berarti boleh. Tapi 1 domba itu untuk 1 orang atas nama 1 orang, pahalanya boleh untuk orang banyak. Misalnya di suatu rumah dia berkurban dengan 1 ekor kambing, ya pahalanya atas nama suaminya, pahalanya korbannya atas nama suaminya, pahalanya untuk keluarganya.
Bahkan dia boleh meniatkan juga untuk orang tuanya sudah meninggal, untuk saudara yang sudah meninggal, itu boleh seperti itu. Sedangkan sapi, onta, maka itu cukup untuk 7 orang. Patungan 7 orang, dan pahala setiap orang boleh meniatkan pahalanya untuk semua anggota keluarganya dan juga untuk orang-orang yang dia ingin pahalanya didapatkan oleh orang-orang yang mereka niatkan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk diambil atau dibawakan kibas, lalu beliau menyembelih hewan kurbannya dan berkata, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau riwayat ini Rasulullah hanya menyembelih 1 ekor. Dia niatkan untuk beliau, untuk keluarganya, untuk umatnya. Ini beliau niatkan. Jadi boleh seperti itu. 1 ekor dia niatkan pahalanya didapatkan untuk orang-orang yang dia niatkan pahala, seperti orang tuanya, saudaranya, keluarganya, dan itu diperbolehkan seperti itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, kata beliau, wa in dhaha bi syatin wahidatin, jika seseorang berkurban dengan seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya, ajza'a dzalika, itu cukup, fi azhari qaulil ulama, berdasarkan pendapat ulama yang paling kuat, wa huwa madhhab Malik wa Ahmad wa ghairuhuma, dan itulah mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Fa inna sahabah kanu yaf'aluna dzalik, dan sesungguhnya sahabat dahulu juga melakukan demikian. Kadang mereka menyembelih 1, mereka niatkan untuk semua anggota keluarganya, dan mereka niatkan juga untuk karib kerabat yang lainnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Apakah boleh berbeda-beda niat dalam 1 hewan sembelihan? Kemarin mungkin ada yang bertanya, boleh enggak? Tapi kemarin pertanyaannya, kalau sapi itu kan untuk 7 orang, misalnya yang 6 orang untuk kurban, 1 orang niatnya untuk akikah, atau 1 bagian atau beberapa bagian untuk kurban, beberapa bagian untuk akikah, boleh tidak seperti itu? Kemarin kan ada pertanyaan. Nah, saya lebih menguatkan waktu itu pendapat yang tidak boleh. Ada khilaf memang di antara para ulama, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Sekarang kita baca beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan seperti hal yujzi'u ta'addudud nawaya fi dzabihah al-wahidah. Apakah boleh bermacam-macam niat, berbeda-beda niat pada 1 hewan kurban, 1 hewan sembelihan? Untuk pertanyaan ini ada 2 kondisi berkaitan dengan hewan kurban atau hewan sembelihan. Yang pertama, an takuna al-udhiyatu mimma tata'addad fiha al-ashum awil afrad. Keadaan yang pertama itu hewan kurbannya adalah hewan yang di situ patungan berapa orang, seperti sapi atau onta. Kalau kambing kan tidak, patungan beberapa orang, 1 orang. Nah, yang seperti ini bagaimana? Apakah boleh? Misalnya ada berapa orang, sebagian meniatkan untuk kurban, sebagian meniatkan untuk akikah. Boleh atau tidak seperti ini? Berkata Imam An-Nawawi, kita simak perkataan Imam An-Nawawi sebagaimana disebutkan dalam Majmu' dan yang lainnya. Tujzi al-badanah an sab'ah, kata beliau, al-badanah
Unta itu cukup untuk 7 orang. Wa kadzal baqarah, dan begitu juga sapi cukup untuk 7 orang kurban. Sawa'un kanu ahla baitin au buyut, baik itu satu keluarga dari satu rumah ataupun orang dari beberapa rumah. Seperti yang kalau di tempat kita kan 1 ekor sapi beberapa orang yang bahkan tidak satu keluarga patungan. Wasa'un kanu mutaqarribina bi qurbah muttafiqah au mukhtalifah, wajibah au mustahabah. Lalu kata beliau, baik itu mereka itu berkurban dengan niat yang berbeda-beda tujuannya, kurban yang wajib ataupun yang mustahabbah. Nah, ini perkataan qala Ibnu Munzir, berkata Imam Ibnu Munzir, wa yashtariku sab'a fil baqarah wal banana mutamatti'ina wal mudahhin. Nah, kata beliau juga, dan boleh patungan pada onta atau juga sapi, baik itu untuk orang yang tamattu sebagai tamattu hadi, hewan sembelihan orang melaksanakan haji tamattu sebagiannya, sebagian lagi hanya untuk kurban mudahhin. Nah, itu boleh. Itu contoh niat yang berbeda. 1 ekor sapi beberapa orang di situ patungan tapi niatnya beda-beda sembelihannya. Misalnya yang 4 orang kan itu 7 bagian. 4 orang niatnya jemaah haji nih, hajinya haji tamattu, harus menyembelih hewan hadi. 4 bagian hadi. Lalu yang 3 ini dia hanya patungan untuk sebagai hewan kurbannya. Kalau menurut Imam Ibnu Munzir ini diperbolehkan yang seperti ini. Dan begitu juga jika seseorang itu kadzalika fa inna kull insanin minhum yujzi an nasibihi fala tadurruhu niyyat ghairihi. Nah, begitu juga cukup dan tidak merusak niat yang lainnya. Dan ini perkataan Imam Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Sebagian ulama yang lainnya tidak membolehkan kalau kurban hanya hewan kurban saja, hanya niatnya 1 hewan kurban saja. Nah, dan itu pendapat, kalau saya lebih memilih pendapat demikian, bahwasanya sapi yang ber-7 orang tadi boleh untuk 7 orang, maka niatnya harus kurban saja. Kalau yang memang mau akikah ya silakan, mungkin potong kambing dan sebagainya. Itu pendapat, kalau saya lebih memilih kepada pendapat yang seperti itu. Keadaan yang kedua, di sini disebutkan kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang pertama tadi hewan kurban yang patungan yang 7 orang, lalu di situ berapa orang itu berbeda-beda niatnya. Ada yang niatnya untuk hewan hadi. Hadi itu hewan yang wajib disembelih oleh orang yang tamattu haji. Sebagian ada yang memang dia di situ patungan untuk sebagai hewan kurbannya, itu boleh. Nah, atau sebagian lain sembelihan yang wajib, sebagian lain sembelihan yang sunnah, patungan di situ yang mustahab. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, idza ijtama'at al-udhiyah wal aqiqah. Jika di dalam hewan sembelihan itu berkumpul situ niat kurban dan akikah, bagaimana hukumnya? Fa arada syakhsun ayya uqan waladi. Seseorang ingin berakikah untuk anaknya pada hari Idul Adha. Fasahih alladhi alaihi al-jumhur annahu la tujzi al-udhiyah anil aqiqah. Nah, kata para ulama, yang sahih itu pendapat mayoritas ulama bahwasanya tidak sah hewan kurban itu diniatkan juga untuk akikah. Kalau 1 hewan kurban yang 1 sekaligus akikah, misalnya dia berkurban dengan seekor kambing, dia niatkan kurban dan di situ akikah juga, maka mayoritas ulama mengatakan tidak sah, tidak boleh. Ini mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena setiap sembelihan tersebut punya tujuan yang berbeda. Apa bedanya? Akikah
itu tujuannya untuk bayi, sebagai penebus bayi tadi. Sedangkan kurban tujuannya untuk mensucikan jiwa orang yang berkurban. Tujuannya berbeda-beda, maka tidak sah dijadikan satu niat dalam masa, karena tujuan yang berbeda tadi. Berkata Imam Abdullah, sa'altu abi anil aqiqah yaumal adha wa hal yajuzu an takuna udhiyatan wa aqiqatan. Apakah boleh hewan kurban itu diniatkan sebagai kurban dan akikah satu hewan tadi? Maka katanya tidak boleh. La imma aqiqah wa imma udhiyah. Silahkan salah satunya saja, niatkan untuk akikah atau niatkan untuk kurban. Tidak boleh satu hewan diniatkan untuk kurban dan akikah. Nah, begitu juga hewan yang patungan. Hewan yang patungan, maka karena dia sekali sembelih, tidak bisa dibeda-bedakan menyembelihnya. Di situ ada niat yang berbeda-beda dan ada tujuan yang berbeda-beda. Maka tidak mungkin disembelih dengan niat yang berbeda-beda. Maka jika untuk kurbannya, untuk kurban saja yang hewan yang patungan. Kemudian kita masuk ke adab-adab. Adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Kalau yang tadi berkaitan dengan hewan kurbannya, berikutnya adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, ittafaqal fuqaha ala annahu min as-sifatil mustahabbah fil udhiyah an takuna kabshan saminan. Ini salah satu berkaitan juga masih dengan hewan kurbannya, maaf. Para ulama sepakat bahwasanya di antara sifat-sifat yang disukai pada hewan kurban itu hendaklah dia berupa kibas. Kibas itu hewan domba yang gemuk, bertanduk, dan amlah. Amlah itu putih tapi keabu-abuan. Nah, ini yang sering disembelih oleh Nabi sebagai hewan kurbannya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan riwayat Tirmidzi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshin aqrana fahil yanzuru fi sawad wa yaqulu fi sawad wa yamshi fi sawad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berkurban dengan kibas yang bertanduk dan juga warnanya putih keabu-abuan. Yanzuru fi sawad, di matanya ada corak warna hitam. Wa yaqulu fi sawad, di bagian mulutnya ada corak warna hitam. Wa yamshi fi sawad, dan di bagian kakinya ada warna hitamnya. Nah, mungkin untuk gambaran yang mudahnya, yang pernah melihat film kartun Sound the Ship itu mirip seperti itu. Itu gambaran dalam film kartun. Domba-domba Sound the Ship itu kan kakinya hitam, kemudian mulutnya hitam, bulunya panjang. Nah, jenis domba yang seperti itu yang disembelih, dan itu bagus dari segi tampilan, bagus, apalagi gemuk, bertanduk dan sebagainya. Dan harga kalau di Indonesia mungkin jarang terlihat, apalagi di Riau yang memiliki domba yang seperti itu dan untuk dikurbankan. Karena memang bukan jenis domba yang hidup di Indonesia yang seperti itu. Paling-paling yang terkenal ya domba Garut. Itu pun mahal, apalagi yang jantan ya mungkin kena untuk aduan domba-domba jantannya kalau domba Garut. Tapi pilih atau sembelih yang gemuk dan bagus tampilannya. Kemudian yang kedua, yustahab, disukai bagi orang yang ingin berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, sembelih sendiri. Itu yang paling disukai. Kalau dia mampu, kalau dia sanggup menyembelih dengan baik, kalaupun ada panitia, mungkin panitia membantu memegangkan
hewan kurbannya dan sebagainya. Peserta kurban itu mampu untuk menyembelih sendiri, maka sebaiknya menyembelih sendiri. Kalau ada 7 orang yang patungan, maka orang yang paling mahir menyembelihnya orang yang paling mahir di antara yang 7 orang. Kalau tidak ada juga, maka serahkan kepada petugas sembelih dari panitia. Kalau di tempat-tempat yang memang ada panitia, misalnya diamanahkan ke panitia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di suatu masjid, biasanya panitia tetap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyembelih kalau ada yang mampu menyembelih. Kalau tidak ada, berarti petugas yang menyembelihnya. Tapi yang paling mustahab dan paling afdal itu peserta kurban yang menyembelihnya. Mungkin pertanyaan, Ustaz, bagaimana yang patungan 7 orang? Kan tidak mungkin ketujuhnya sama-sama megang pisau sembelihnya, golok sembelihnya. Maka salah satu di antara mereka yang paling mahir menyembelih, serahkan, amanahkan kepadanya. Tidak boleh orang yang tak mahir menyembelih tapi karena ingin mendapatkan pahala, biarlah saya. Padahal dia tidak begitu mahir, sehingga ketika menyembelih ternyata misalnya masih ada bagian yang belum terputus, yang seharusnya harus terputus dan sebagainya, terpaksa turun tangan kedua kalinya petugas yang lainnya untuk menyelesaikan sembelihannya. Akhirnya tak sempurna, tak maksimal sembelihannya. Nah, jadi disunnahkan peserta kurban itu dia yang menyembelih kalau dia mahir untuk menyembelih. Jika tidak, maka amanahkan kepada orang yang mampu menyembelih dengan baik. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah menyembelih langsung sendiri. Bahkan Rasulullah itu pernah menyembelih hewan sembelihan dalam jumlah yang banyak, 60 lebih, sendiri beliau menyembelihnya. Beliau sembelih sendiri, setelah itu baru diserahkan ke sahabat yang lain. Bahkan beliau serahkan kepada Ali untuk melanjutkan menyembelihnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian perkara yang ketiga yang disukai, yustahabbu ay yatawajjah adz-dzabih ilal qiblah. Disukai orang yang menyembelih itu menghadap ke kiblat, dan hewan kurbannya juga dihadapkan ke kiblat, hewan sembelihannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh banyak ulama-ulama ahli hadis. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Daha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini fi yaumil Id, faqala hina wajjahahuma, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard." Jadi kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas pada hari Idul Adha. Ketika Rasulullah menghadapkan hewan sembelihannya menghadap kiblat, Rasulullah mengucapkan, "Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi." Beliau menghadap ke kiblat, hewan sembelihan juga menghadap ke kiblat, dan beliau ucapkan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard." Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih dalam Irwaul Ghalil. Jadi disunnahkan untuk menghadap ke kiblat. Yang keempat, at-tasmiyah wad du'a wat takbir inda dzabh. Hendaklah mengucapkan bismillah, mengucapkan doa dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha." Aku salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, ketika Rasulullah sudah selesai salat, selesai khutbah, ata bi kabshin fadzabahu. Beliau bawa seekor kibas, lalu beliau sembelih seraya berkata, "Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni." Ya Allah, ini hewan kurbanku. Jadi yang dimaksudkan doa ucapan seperti ini, "Ya Allah, terimalah ini kurbanku dan kurban untuk yang belum berkurban dari umatku." Nah, itu doa. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Kalau tidak, untuk yang lainnya sebutkan atas nama orang-orangnya saja ketika menyembelih, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza an fulan. Ya Allah, ini adalah kurban dari fulan, terima. Maksudnya Allah, terimalah ini kurban dari fulan. Nah, jadi disunnahkan untuk mengucapkan ini.
Yang kelima, an yuhidda dzabih as-sikin, hendaklah orang yang menyembelih menajamkan pisau sembelihnya terlebih dahulu. Wa alla yaf'ala dzalika amama al-bahimah, dan janganlah dia mengasah pisau sembelihannya di hadapan hewan sembelihan yang masih hidup. Tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atau telah menetapkan ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan yang baik. Bahkan meskipun itu dalam peperangan. Dalam Islam tidak dibenarkan dalam peperangan musuh yang sudah terbunuh lalu dirusak jasadnya, tidak dibolehkan dalam Islam. Jika dibunuh-bunuh dengan cara yang baik, kisas dengan cara yang baik. Maka dalam Islam kisas itu dengan cara dipenggal, sekali lepas terpisah kepala dari tubuh sudah, dan diperlakukan dengan cara yang baik juga. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kata Rasul, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Baguskanlah sembelihan, maksud sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian jika ingin menyembelih hewan sembelihannya, hendaklah dia menajamkan pisau sembelihannya. Fal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia memperlakukan hewan sembelihannya dengan baik, menenangkannya, membuatnya nyaman dan sebagainya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambilkan pisau sembelihan. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, halummi al-mudiyah." Wahai Aisyah, ambilkan pisau sembelihan. Ishhadhiha bihajar, asah dengan batu asahan. Nah, jadi seorang yang akan menyembelih hendaklah terlebih dahulu menajamkan pisau sembelihannya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan adzan kumandangkan, setelah itu kita lanjutkan beberapa bagian dari pembahasan ini. Baik, kita lanjutkan. Masih sunnah yang kelima, disunnahkan menajamkan atau dianjurkan menajamkan pisau sembelihan dan tidak di hadapan hewan yang akan disembelih. Di antara hadis yang jelas tentang ini, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'u rijlahu ala safhat syah." Jadi Rasulullah lewat di depan seseorang yang akan menyembelih hewan sembelihannya dan meletakkan kakinya di pangkal leher hewan sembelihannya. Wa huwa yuhiddu syafratahu, dan orang ini mengasah pisaunya di situ. Jadi hewan sembelihannya sudah terbaring, sudah ditahan dengan kakinya, dia asah di situ pisaunya. Wa hiya talhadhu ilaihi bi basariha, dan hewan itu memperhatikan, melihat kepada pisau yang sedang diasah itu. Lalu apa kata Rasulullah? Halla haddatta syafrataka qabla an tudji'aha, kenapa engkau tidak asah terlebih dahulu pisaumu sebelum engkau membaringkan hewan sembelihanmu? Hewan sudah dibaringkan, sudah ditahan dengan kaki, diinjak biar tidak berdiri lagi. Nah, di situ pula dia mengasahnya, mengasah pisau yang akan dipakai menyembelih. Otomatis hewan itu kan melihat. Maka Rasulullah tegur, kenapa engkau tidak mengasah sebelum engkau baringkan hewan sembelihanmu tersebut? Nah, ini juga hadis sahih, hadis riwayat Hakim dan nyatakan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Jadi salah satu adabnya ketika akan menyembelih hewan kurban, hendaklah menajamkan pisau sembelihan dan tidak menajamkannya di hadapan hewan yang akan disembelih, dan juga tidak menyembelih hewan yang sedang disembelih di hadapan hewan-hewan yang lainnya, dipisahkan, dijauhkan, atau tidak terlihat, minimal tidak terlihat oleh hewan yang akan disembelih. Baik, permasalahan berikutnya
tentang pembagian daging kurban. Menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, disukai untuk pembagian ini dibagi tiga. Dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga dia hadiahkan, sepertiga sebagai sedekah kepada para fakir miskin dan sebagainya. Kemudian juga pendapat mazhab Syafi'i dalam pendapat yang barunya, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian, dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Dan ini juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwasanya hewan kurban tersebut dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban dan sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan dan sebagainya. Akan tapi sebagian ulama mengatakan dibagi tiga, tapi tidak mesti besarnya itu sama persis, misal sepertiga, tidak mesti demikian. Silakan, mungkin yang berkurban hanya sekedar dia untuk masak, sekali masak, atau untuk nyicipi makan dari hewan kurbannya, lalu yang sisanya dia berikan, silahkan. Nah, tidak mesti harus sama persis. Kalau dia berkurban dengan seekor kambing yang beratnya misalnya 20 kilo, lalu dibagi rata tiga, berapa 20 kilo itu sekitar 6 kilo lebih, satu bagiannya, tidak mesti sama seperti itu. Mungkin dia hanya mau ngambil sekilo, 2 kilo untuk dibawa ke rumah, sisanya silahkan dibagikan oleh panitia, itu boleh. Tidak mesti harus sama rata bagian sepertiganya. Kemudian hukum menjual daging atau bagian dari hewan kurban. Tidak diperbolehkan menjual bagian apapun dari hewan kurban. Tidak dibenarkan menjual bagian apapun dari hewan kurban berdasarkan hadis yang disahihkan di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sah kurban atau tidak ada kurban baginya. Nah, ini menunjukkan teguran yang keras bahwa saya tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagian orang mungkin, Ustaz, bagaimana kami tidak pandai memanfaatkan dagingnya, kulit biasanya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Bagi-bagikan kepada orang, berikan pada orang yang bisa dan mau memanfaatkannya. Tidak dijual. Tidak dijual. Silahkan dibagikan cuma-cuma saja. Nanti orang yang memilih, yang setelah mendapatkannya, kalau dia mau jual silahkan, itu sudah menjadi milik dia. Misalnya setelah dibagi, bahkan orang yang sudah mendapatkan hewan daging kurban mau dia jual. Kalau dia pedagang sate, mau dia buat daging sate untuk dijual sore harinya, silakan. Itu sudah jadi daging milik dia. Nah, yang tidak boleh itu peserta kurbannya untuk menjual bagian dari hewan kurbannya. Misalnya dia berkurban dan dia juga jualan misalnya sate kambing, soto kambing, sop kambing dan sebagainya. Hari itu dia jualan atau berapa hari setelah itu dia masak untuk jualannya dari bagian dari daging kurban yang dia miliki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Misalnya peserta kurban berkurban beberapa ekor kambing, tentu dia mendapatkan bagian dari hewan kurbannya, dia bawa pulang. Setelah seminggu tutup kedainya, biasa jualan misalnya makanan dari kambing, mungkin nasi goreng kambing, sate kambing, sop kambing dan sebagainya. Dia buka lagi, dia masak dari daging kurban yang dia punya. Ini tidak diperbolehkan karena dia peserta kurban. Tapi kalau orang yang menerima mendapatkan bagian daging kurban masyarakat yang tidak peserta kurban, lalu kalau dia memang seorang pedagang mau dijadikan bahan dari bagian dagang, tidak masalah, karena itu sudah menjadi milik dia dan dia bukan peserta kurban. Mau dia jual ataupun tidak masalah seperti itu. Nah, yang terlarang itu peserta kurbannya menjual bagian tertentu dari hewan kurbannya. Ini yang tidak diperbolehkan.
Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis muttafaq alaih, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah merintahkanku untuk menyembelih al-budun, hewan kurban, yaitu kata beliau, wa an uqassima juludaha, dan memerintahkanku untuk membagikan kulitnya, wa alla u'tiyal jazzar syai'an minha, dan memerintahkan kepadaku agar tidak memberikan jazzar, petugas sembelih, sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah. Tidak boleh diberi upah dari daging kurban. Kalau memang ada penyembelih khusus didatangkan dan mau diupah, pakai dana yang lain, silakan. Tidak boleh jadi daging kurban dijadikan upahnya. Kalau mau diberi tapi bukan upah, itu kembali kepada niat hadiah. Misalnya dia masyarakat, bagian dari masyarakat, dia berhak, siapapun kan berhak menerima bagian hewan kurban. Mau dia sebagai penyembelih atau tidak, silakan diberikan, dan tidak boleh diniatkan itu sebagai upahnya. Kalau sudah diberi itu, maka dia tidak diberi upah lagi misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, sebagaimana yang disebut oleh Ali dalam hadis ini. Lalu kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya upah kepada petugas penyembelih itu dari kami biaya upahnya, bukan dari hewan kurban, dari daging kurban tadi. Nah, itu diperbolehkan kalau memberi upah tapi bukan dari daging kurban. Ini diperbolehkan yang hal yang seperti ini. Baik, sampai di sini materi kajian kita malam hari ini berkenaan dengan hewan kurban. Kemudian juga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama apalagi di sini ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yang panitia ataupun yang peserta tentu ada ilmu yang harus diketahui sehingga pelaksanaan hewan kurban bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi kita. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, bisa mudah-mudahan ustadz lain yang juga menyampaikannya, atau nanti mungkin ada pertemuan terakhir di awal bulan depan sebelum Idul Adha, maka bisa kita bahas bagian-bagian yang belum terbahas di malam hari ini. Sampai di sini kajian kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dua pertanyaan, silahkan. Baik. Ya. Seperti yang ada di, ya, memang tidak ada. Tidak, apa memang tidak ada? Bisa ya. Seterpencilnya pulau, selagi dia masih bisa mendapatkan yang lain, berarti dia tidak ada uang juga, tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Jadi dia mau berkurban dengan apa? Ya. Yang saya tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika memang Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jika memang tidak ada hewan sembelihan yang memenuhi kriteria, maka gugur. Dan kalau dia ingin berkurban, dia bisa di tempat lain, tidak mesti di situ. Kalau dia memang terpencil dan memang tidak ada apa-apa, dia bisa serahkan ke tempat lain, kirimkan ke rekening Abdul Hadi, sembelihkan di sana di Kandis, bisa seperti itu insyaallah. Tapi rasanya kalau seperti kondisi sekarang itu, kecil kemungkinan tidak ada hewan yang bisa didapatkan untuk berkurban kalau memang dia mampu. Kalau dia tidak mampu mendapatkan, berarti kan dia tak sanggup, gugur ininya. Misalnya seperti seterpencil apa sehingga tidak ada di situ hewan-hewan yang seperti itu, tidak ada domba, tidak ada kambing. Kalau di kita misalnya di Indonesia, kira-kira di mana yang tidak ada? Dia bisa pergi ke tempat lain. Misalnya dia di pulau terpencil, dalam rutinitas kebutuhan sehari mungkin sekali sekian pekan dia pergi ke kota. Dari pulau tersebut naik kapal biasanya ke kota, belanja dan sebagainya. Dia bisa kondisikan
berkurban di tempat itu, tidak mungkin berkurban di tempatnya, berkurban di sana. Nah, banyak sebenarnya solusinya. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada, wallahu alam, gugur. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama itu sunnah muakkadah. Ya. Gugur kewajibannya, kalau dia wajib gugur kewajibannya, terus syariat kepadanya gugur. Kalau memang tidak mungkin bagi mendapatkan hewan-hewan yang memang memenuhi kriteria untuk tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, pertanyaan yang lain silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Baik. Kalau yang dijelaskan tadi hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu itu bukan upah orang-orang yang menyembelih. Jika dalam pelaksanaan penyembelihan kurban membutuhkan tenaga profesional penyembelihannya, misalnya banyak, kalau hanya diserahkan kepada masyarakat yang butuh lama, biasanya kalau sudah ahli itu nyembelihnya numbangkan hanya satu orang kadang. Satu orang dia dengan butuh satu tali, gampang dia menumbangkan sapi besar. Dia sembelih, dia kuliti dalam waktu yang singkat. Nah, kadang butuh tenaga seperti itu agar daging tidak terlalu lama. Kadang zuhur, beberapa ekor sapi zuhur telah selesai terpotong semuanya, telah ditimbang-timbang dan sebagainya. Setelah zuhur masyarakat sudah bisa menjemput daging-daging. Maksud di dalam hadis tersebut petugas yang memang khusus untuk penyembelihan. Kalau hanya yang bantu-bantu itu tidak boleh diupah. Tapi boleh diberi silahkan diberi, karena dia masyarakat, bagian dari masyarakat diberikan seperti itu. Menyembelih tentu itu hanya ini sebagai amal, ya, kegiatan amal. Kalau orang lain telah mengeluarkan dananya untuk berkurban, yang lain yang bantu-bantu silahkan bantu-bantu. Dan kalaupun diberi lebih, misalnya sudah kebagian semua masyarakat masih ada beberapa kantong yang lebih, mau diberikan silahkan, tapi tidak boleh diniatkan sebagai upahnya. Silahkan seperti itu. Kemudian juga seperti yang masak di siang untuk makan siang, orang-orang yang ada di situ menyembelih, silahkan, daripada membeli di luar, silahkan. Karena itu juga untuk dibagi-bagi. Ada beberapa hal, mungkin kalau awal bulan depan masih ada kajian, ada baiknya kita baca kumpulan fatwa Lajnah Daimah ketika masih dipimpin oleh Syekh bin Baz berkaitan dengan kurban. Itu banyak hal-hal yang aneh-aneh yang kita tidak tahu ditanyakan oleh masyarakat kepada beliau, dan beliau jawab dengan timnya, termasuk dalam hal seperti ini tentang upah. Jadi ketika mendatangkan tenaga penyembelih khusus yang memang harus diupah, dia tidak mau datang kecuali diupah. Kan ada, dia bukan mau niat sukarela. Kalau warga kan maunya memang bantu sukarela saja, pahala, ingin mendapatkan pahala, berta'awud dalam kebaikan. Nah, ada orang-orang yang memang kita butuh mendatangkannya agar cepat tersembelih semuanya. Itu dia butuh upah. Satu ekor sapi sekian ratus ribu misalnya. Dari mana upahnya ini? Salah satunya dari setelah kurban. Harus dari awal, misalnya harga sekian sudah termasuk biaya operasional. Misalnya harga satu ekor kambing itu 2,5, itu sudah termasuk biaya operasionalnya. Kalau butuh beli berbagai bahan-bahan dan berbagai perlengkapan, terpal, pisau dan sebagainya. Sapi misalnya 2,7 atau 3 juta, di situ sudah termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan yang lainnya. Jadi tidak lagi diambil dari daging sebagai upah kepada tim penyembelihannya, diambilkan misal dari 2,7 per orang sapi, kan patungan 2.700.000 nih, yang terpakai 2.600.000, 100-nya untuk nanti salah satu kebutuhannya penggunaannya untuk upah penyembelihan, petugas yang memang khusus didatangkan untuk itu. Nah, ini kami sudah beberapa kali mendatangkan dan itu terasa betul. Jam 12 sudah selesai, semua sudah ditimbang, sudah dibungkus.
Dahulu sebelum menggunakan tenaga penyembelihan untuk menumbangkan seekor sapi saja sampai payah-payah, karena memang tak ada yang semangat, semuanya semangat, tapi skill dan trik-triknya belum dapat. Ketika didatangkan petugas yang memang tukang jagal dari rumah sembelih, mudah baginya menumbangkan. Satu orang dikalungkannya sapi ke bagian tertentu di badannya, ditarik, sekali tarik tumbang sapi. Nah, baru petugas yang lain bantu memegangkan, baru dia sembelih. Terus dia kuliti, dia bawa tim. Setelah itu tumbang, dia sembelih yang lain, timnya menguliti. Sebentar, cepat. Tapi mereka minta, karena memang bukan niat mau membantu, tapi mau itu profesinya menyembelih hewan. Nah, itu boleh. Dan ini berdasarkan hadis sahih muttafaq alaih ini yang diceritakan oleh Ali. Rasulullah memerintahkan, kata Ali, Rasulullah memerintahkannya untuk menyembelih. Kemudian pokoknya memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban, hewan sembelihan. Dan kata wala u'til jazar, dan Rasulullah melarang saya memberi petugas sembelih dari hewan kurban tersebut. Maka kami memberinya upah dari kami, bukan dari hewan tersebut. Nah, jadi berdasar inilah maka silakan dari peserta kurban itu untuk memberi upah. Dikoordinir oleh panitia boleh, kalau memang dia berkurban menyerahkannya kepada panitia lalu dikoordinir oleh panitia. Sebagian kadang setelah dibeli masih ada berlebih dana, dilaporkan kembali ada sisa dana sekian, jadi diserahkan kepada peserta kurban apakah mau diambil sisanya atau mau diserahkan saja, silakan dipergunakan untuk panitia dan sebagainya. Dan itu maksudnya upah silakan diberikan, tapi tidak dari daging-daging yang kurban tadi ya. Adapun misalnya warga yang membantu, maka itu sebenarnya membantu harus atas dasar niat tolong menolong dalam kebaikan, amal tujuan utamanya. Jika dapat lebih, karena setelah dibagikan semua ke masyarakat masih banyak lebih, ada lebih berapa kantong lagi misalnya, dihitung orang yang belum pulang masih ada di situ ngurus sebagainya, dan silakan dibagi-bagikan. Nah, itu juga diperbolehkan, asal yang penting niatnya jangan sebagai upah dari peserta kurban atau dari panitia, jangan sebagai upah, diberikan karena memang masih ada lebih, misalnya berlebih 30 kantong, kemudian ada orang-orang yang tersisa masih sibuk mengurus, apalagi biasanya terakhir yang bersih-bersih dan sebagainya, silakan mau dibagikan kembali, tidak apa-apa, tapi tidak diniatkan sebagai upah. Berarti intinya kembali kepada niat tadi. Jika niatnya sebagai upah maka tidak dibenarkan. Jika niatnya hanya sebagai pemberian hadiah atau apa saja, maka itu diperbolehkan dan tidak terlarang dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dan menunaikan berbagai ketaatan kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.